Rembang 6 Desember 2022. Saya berpikir kemarin itu menyulap sekolah kita ini, PKPM Sekolah Kerja Kampus 2 di Jogotame ini menjadi observatorium yang lebih besar begitu, walaupun sederhana. Memang akan ada tugu observatoriumnya, yaitu jam matahari seperti jam bensat begitu ya, namun kita bentuk menjadi jam bahari yang bisa menunjukkan jam, hari dan tanggal serta bulan ya. Jam, hari, tanggal dan bulan. Bentuknya seperti jam bensat, mungkin dimensinya setengah meter kali setengah meter, tinggi sekitar 1 meter atau 1,5 meter ya. Mungkin tingginya 1 meter cukup. Nah, itu kita pasang di salah satu sudut di sini di sekolah kerja ini. Selain itu, hal yang sedang saya pertimbangkan besok, mungkin akan kita bentuk sebuah observatorium yang lebih lebar ya di halaman ini, di lapangan ini. Kita bikin susunan paving di lantai itu menjadi penanda ya, menjadi nomor-nomor tempat transit matahari. Jadi di atas paving ini, di atas halaman ini, kita mau bikin seperti ada jarumnya ya, ada semacam penunjuk bayangan matahari di tengah-tengah sini, mungkin seperti tali itu ya, kawat yang di tengah-tengah, kawat yang dari timur, barat, utara dan selatan gitu. Jadi bertemu di tengah, kawat itu persilangannya ada di tengah membentuk huruf plus gitu. Nah, di tengah-tengah itu nanti ada logam yang dilubangi tengahnya, sehingga dari lubang yang di tengah itu akan menembus atau bisa ditembus oleh sinar matahari. Jadi dari lubang itu kita bisa menunjukkan atau bisa membentuk bayangan yang mengenai paving-paving di bawah ini. Nah, paving-pavingnya nanti akan diukur. Jadi kapan matahari ada di titik paling utara dan titik paling selatan, itu akan terlihat di paving itu nanti ya. Jadi pada jam 9 atau jam 12 ya, saat transit matahari, nanti akan tampak bayangan itu betul-betul berada menunjuk pada paving yang kita tandai itu. Jadi nanti pavingnya juga modelnya mungkin logam gitu, logam yang kita ukir dengan huruf atau angka yang menyebut peristiwa, misalnya solstice selatan atau solstice utara begitu. Nah, di situ kita akan tuliskan bahwa itu adalah letak bayangan matahari ketika solstice utara ya. Ketika hari utara dan hari selatan dalam kalender bahari itu bayangan akan menunjuk ke situ gitu. Nah, saya terpikir ke sana. Termasuk juga ketika mengukur nanti deklinasi bulan dan deklinasi bulan bisa kita lihat dengan adanya melewati apa tadi, yang logam yang di tengah itu, yang di tengah-tengah paving itu, yang di tengah-tengah lapangan ya. Itu ada beberapa lubang yang
utara selatan, sehingga kita bisa menentukan deklinasi bulan itu lebih ke utara atau lebih ke selatan ya ketika bulan transit di atas kepala kita. Jadi dengan cara itu akan mengubah lapangan upacara ini, lapangan olahraga ini akan menjadi observatorium untuk kita belajar tentang planet, belajar tentang astronomi begitu. Kita akan menuju ke sana. Mungkin perlu kecermatan ya, dan observasi yang lebih rinci dalam penentuan titik-titik di paving itu, perlu waktu. Jadi tapi kayaknya ketinggian gedung ini kan sekitar, ketinggian sekolah ini kan sekitar 6 meter atau 7 meter. Jadi kayaknya untuk dijadikan observatorium matahari dan bulan masih bisa memungkinkan lah ya, masih bisa memungkinkan. Memang akan lebih enak kalau seperti Stonehenge gitu di Inggris sana, yang berada di lapangan yang terbuka lebar, itu memang lebih enak. Jadi sinar matahari bisa bebas, tidak begitu terhalang oleh bangunan di sekelilingnya. Tapi di sini sudah di pemukiman ya, di gedung-gedung kita juga cukup tinggi, sehingga kita tidak perlu berharap terlalu banyak untuk keakuratan dan lain-lain. Ya, ini adalah langkah awal, begitu aja kita maknai sebagai langkah awal, dan karenanya ini bisa jalan aja, alhamdulillah gitu, bisa menjadi permulaan atau menjadi langkah pendahuluan untuk ke depan. Kita berharap sih ke depan Yayasan Kalender Bahari Nusantara dan PKBM Sekolah Kerja ini bisa menciptakan observatorium untuk pendidikan yang lebih bagus, lebih luas. Syukur-syukur bisa mendirikan Candi Bahari Nusantara begitu ya, yang merupakan observatorium untuk kita ya, seperti juga yang sudah dilakukan oleh suku Inka ya, suku Aztec di sana, yang menjadikan bangunan-bangunannya sebagai kalender ya, kalender suku Maya itu yang sangat terkenal di dunia ya. Nah, kita kalender bahari ini kita mulai dari hal yang bisa kita lakukan ya, yang ada di depan kita, dan kita sekarang sudah mendapatkannya. Ini tinggal terus berimprovisasi ya, memikirkan gimana cara yang terbaik dan bisa disegerakan untuk membangun itu, konsep-konsep itu, gagasan-gagasan itu dengan lebih baik. Jika itu bisa dilakukan, tentu akan menjadi kontribusi bagi ilmu pengetahuan, terutama bagi dunia pendidikan di Indonesia ya. Akan ada sekolah-sekolah lain yang kemungkinan akan meniru kita, dan dengan demikian kita akan memberikan efek positif untuk bangsa ini, untuk berkontribusi untuk pengembangan jati diri bangsa, dan tentu popularitas kalender bahari Nusantara akan lebih diterima secara luas, secara mandiri oleh warga di seluruh Indonesia. Ya, kita niati dengan baik, tentu nanti akan jadi dengan baik juga. Bismillah.